Sawang Marapi, seedaran sago pasaman, dilingka talang Jokurinci, sinatalata ranah Minang. Lah datang Bapak Jo Ibu kamari, langkah sarako jarumbungan, mukojane hatiran suci, kami ucapkan selamat datang. Dalam acara peresmian Masjid Ali Hussein Al-Jafri di Jolong Kapalokoto Nagari Dua, Kecamatan Bukit Sundi. Penghormatan kepada Bapak non Ibu Basarato Jolomongan hadirat kasadunya. Buka sao sigolah isi dari sisirah nanjo pinang langko tembakau di atasnya tandonyo kasih banantian tanam sirih tanamlah pinang tanam karako di halaman cabiak sirih gatok lah pinang giliang kandoko pamenang tangan danau di atas danau di bawah katigo danau talang. Dahululah Bapak Jo Ibu agak salangkah, kami Mairyang dari Balakang. Boleh.
Rasulullah dan Nabi Allah. Puji syukur kami Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita bisa berkumpul dalam rumah suci Allah pada pagi hari ini. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Bupati Solo, Bapak Kapten Haji F.R. Diasta, beserta seluruh rombongan. Yang kita hormati Bapak Kapolres Solo Kota, Bapak Ahmad Fadilah yang sudah hadir bersama kita hari ini. Yang kita hormati Bapak Camat Bukit Sulu beserta rombongan. Yang kita hormati tokoh masyarakat Bilang, baik yang di Bilang maupun yang di Rantau. Di Rantau berdiri Uni Dr. Ayah Ismail Sahabat. Yang kita hormati Bapak Wali Negara Sultan Najib, Ketua KAM, Ketua BPN. Yang kita hormati Angku Nini Mama, Sadik Pandai Amikulan, Bundo Kando. Yang kita hormati Panitia Pembangunan, Panitia Peresmian. Yang istimewa Al-Mukarram Dr. Khalil Al-Jinsiyah Muslim, Al-Mukarram Dr. Arkam Abu Ahmad Al-Jinsiyah Al-Jazair. Yang terhormati sahabat kita Dr. Haji Bil Bakhtiar, kurang awak, kurang senyum bakal yang kerja di Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliaulah yang memfasilitasi, yang mempertemukan saya dengan orang-orang berpikir ini, makanya masjid ini bisa diwujud seperti ini. Terima kasih Haji Sumaja, semoga jadi baik. Yang terhormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo, atau yang mewakili hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih pada Bapak Bupati dan seluruh rombongan undangan yang hadir, yang sudah melakukan permohonan dan undangan kita bisa meresmikan Masjid Al-Husain Al-Jafri dan negara yang dilakukan. Dan juga terima kasih pada para donatur Bunia Jeddah Perwakilan Bukan Banten yang sudah mengucurkan dana untuk pelaksanaan pembangunan masjid ini. Kemudian juga sekolah pisah masyarakat, Angkuang Nini Mama Alim Ulama, pemerintah negara yang sudah mensupport dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan pembangunan masjid yang berukuran 15 kali 15 meter. Untuk itu saya sampaikan, yang pertama, sumber dana dari pembangunan ini dari swadaya masyarakat Bilang yang berdomisili di Bilang sebesar 39 juta. Yang kedua, masyarakat Bilang yang berdomisili di luar Bilang di Rantau sebesar 40 juta. Kemudian bantuan dari Yayasan Dunia Jeddah Perwakilan di Banten sebesar 562.500.000 rupiah. Kemudian juga ada dari tokoh masyarakat Bilang yang sekitarnya
6,5 juta pembelian sound system, dan juga pembelian tikar sebanyak 15.300.000 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Wakil Rektor Universitas Madinah Internasional Jeddah, yang mulia Bapak Dr. Khalid Putri terbaik Kabupaten Solo, asli Nagari Nilam, yaitu yang mulia Ibu Dr. Hajah Desnayati, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Lagi di negara Nilam ini, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Buya Al-Mukarram AKBP Ahmad Fadilah. Beliau ini selaku Kapolres Solo, pangkat AKBP tapi gelarnya Al-Mukarram, karena beliau ini selain menjadi pejabat kepala keamanan, tetapi juga menjaga kebatinan dengan sifat yang istiqomah menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan kepada beliau serta seluruh jajarannya. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan pimpinan DPRD Kabupaten Solo, yaitu Bapak Ifoni Munir, Espan ATT, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan asisten, ada asisten satu di sini, beserta seluruh kepala PD, banyak sekali kepala dinas yang hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Pelaksana Pembangunan Masjid ini, yaitu Bapak Kardinal, sahabat saya, serta seluruh keluarga besarnya. Yang saya hormati dan saya banggakan, komennya ada ya? Mana komennya? Ada komennya? Apa yang mewakili Pak Camat beserta seluruh Forkopincam, Pak Polsek dan Radin serta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pak Wali Negari, ini ada beberapa wali negari di bidang Parmahan dan juga sekelilingnya. Yang saya muliakan untuk ketuakan DPR Majelis Ulama Nagari Nilam, Nenek Mama, seluruh hadir ulama, Cade Pandai, Pulau Kandung, Paripaga, dan seluruh masyarakat Nagari Nilam, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadiran yang lainnya, kecek tidak pasal dinamo, kadang tidak pasal dinala, hadirin hadiran yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang ke masjid yang mulia ini dalam rangka peresmian yang insyaallah kita sudah tanda-tangani dan sudah berkati. Selawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat segala usahanya beliau kita sudah dapat menikmati kebebasan alam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, khusus Bapak ini, kami atas nama pemerintahan Kabupaten Solo
merasa terbantu dengan adanya donatur-donatur baik dari Timur Tengah, dari perantau maupun dari masyarakat yang ada di negara kita. Sebagai nagari yang berpatokan adat berseni sanak berseni kitabullah, saya yakin kita semua sadar banyak hadis yang mengatakan barang siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi ini, Allah akan membangunkan rumah yang bagus untuk mereka di yaumil akhir nanti di surga yang baru. Untuk itu kita berdoa kepada Allah karena kita yakin Allah Maha menepati janji. Kita yakin siapa saja yang ikhlas memberikan sebahagian rezeki yang diberikan Allah kepada mereka untuk mendirikan rumah Allah ini, saya yakin malaikat sudah mencatat dan sesuai dengan janji Allah, mereka akan diberikan rumah yang layak di yaumil akhir nanti di surganya jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada masyarakat kita yang belum mampu untuk melakukan sedekah berupa keuangan, masih banyak yang bisa kita lakukan untuk beramal mendukung kemaslahatan masjid Allah ini, rumah Allah ini. Banyak cara yang kita lakukan, karena sesungguhnya semua kita ini diberikan kesempatan oleh Allah. Tak mampu dengan keuangan, mungkin dengan pemikiran. Gak bisa dengan pemikiran, mungkin dengan tenaga kita. Kalau nggak mampu juga dengan tenaga, mati sudah lagi. Oh gitu. Segala sesuatunya Allah dah berikan kita, berarti niat kita yang tidak ada untuk berbakti membangun rumah Allah ini, berarti kita belum mendapatkan hidayah betapa pentingnya kita bersama-sama membangun rumah Allah. Saya yakin di dalam Al-Quran itu yang paling banyak itu adalah aqimus sholat wa atuz zakat. Ini dua seiring dan sejalan. Laksanakan sholat dan bayarkan zakat. Bahkan ada ulama yang mengatakan salah satu yang bisa merubah takdir kita dari yang tidak baik menjadi baik adalah dengan berzakat dan bersedekah. Untuk itu saya yakin masyarakat negara Bilam, baik yang di perantauan maupun yang ada di kampung, sudah menyadari hal ini semuanya. Makanya alhamdulillah berdirilah masjid apa namanya? Ali Husain. Ali Husain. Saya selaku kepala daerah merasa berterima kasih karena kami kepala daerah, kepala pemerintah tidak mampu membuat, karena memang undang-undang melarang untuk kami melakukan bangunan seperti ini. Kami hanya bisa bersifat membantu, memfasilitasi. Karena tempat-tempat ibadah ini adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan kepada tokoh-tokoh kita semua, kepada panitia, saya mengucapkan terima kasih dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah yang Bapak Ibu lakukan semua dicatat oleh malaikat bahwa ini akan menjadi amal ibadah kita di masa yang akan datang. Bapak-bapak ibu hadirin yang berbahagia, dengan tidak memanjang sambutan, saya dari lubuk hati yang paling dalam sekaligus mengimbau kepada seluruh masyarakat kita bahwa tahun ini adalah tahun politik. Kita di Solo sebagai daerah yang beriman, yang taat kepada aturan, saya minta kepada seluruh masyarakat, pemilu itu artinya adalah pesta, artinya bergembira.
Negara memberikan jaminan kepada kita untuk melakukan pemilihan sesuai dengan hati nurani kita. Maka jalankan amanah itu sesuai dengan amanah undang-undang. Jangan karena berbeda pendapat kita merantau bacakan awak sama awak. Kurang ada dipilih itu rata pilih lo tentunya karena di awak. Paling ingin tahuannya pada saat pemilu doang. Awak bacakan awak sama awak. Kadang-kadang dapat ikuti 100.000, awak gadaikan harga diri kita. Kalau memilih berdasarkan karena dikasih uang, barang siapa yang memberi dan barang siapa yang menerima dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatannya pun haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebagai kepala daerah, saya mengajak kepada kita semua, lakukan pemilihan dengan cara sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Dan gara-gara kita Syanu, wah Syanu itu hebat. Hebat di mana? Ayo lakukan pembangunan negara awak. Pesan saya selaku kepala daerah putra asli Kabupaten Solo, jangan gadaikan harkat dan martabat kita Kabupaten Solo. Apalagi kalau orang luar, orang dari maju belum datang, nyepilih dimintanya tim susahnya, kita tidak dilihat. Awal kadang-kadang tidak milihnya. Setelah itu datang tuh Jawa, percayalah kamu. Yang akan membangun kampung kita adalah putra Kabupaten Solo itu sendiri. Untuk itu, mari kita bersama-sama, karena Solo sekarang ini sedang membangun. Dulunya kita Kabupaten Solo, kabupaten terbelakang dari semua ini. Alhamdulillah kita terbaik di Sumatera Barat. Baru 2 minggu yang lalu kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan. Kabupaten Solo dari mutu pendidikan paling jelek se Sumatera Barat sekarang menjadi yang terbaik di Sumatera Barat. Ekonomi kita paling jelek nomor 3 sekarang terbaik di Sumatera Barat. Stunting kita paling tinggi se-Indonesia dari 40,1, sekarang di Sumatera Barat kita paling baik penurunan stuntingnya. UKM kita sudah menggeliat, kunjungan wisata kita sudah bagus semuanya. Mari bersama-sama kita jaga kedamaian, kita lanjutkan pembangunan di masa yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai kepala daerah hanya berharap keputusan ada di tangan bapak-bapak ibu-ibu. Pesan saya, tahun ini politik, ini tahun yang sudah mulai banyak hal-hal yang tidak pernah terjadi akan terjadi pada tahun ini. Kita mendengar, kita melihat, baik mendengar dari televisi, melihat di televisi, mendengar dari yang semacam-macamnya. Kita sebagai rakyat biasa pergunakan akal pikiran kita. Pilih sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Mudah-mudahan dalam menghadapi pilih ini Solo termasuk daerah yang damai, tenang, tidak ada riak-riak. Bersama kita menjaga ketertiban dan kedamaian. Mudah-mudahan Allah meridai kehidupan kita semuanya. Karena diminta untuk membuka, meresmikan masjid ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharapkan ridho Allah dan Rasulnya. Pada hari ini jam 10 tepat pada tanggal 11 November 2023 Masjid Al-Husin resmi saya buka. Bapak-bapak, ibu-ibu, oh ya, ini ada saudara saya Pak Amrizal. Ini sama-sama mantan pelaut. Jadi saya yang datang ke tempat saya itu mari Pak Amrizal ini, karena beliau mengatakan kita sama-sama alumni pelaut. Saya bangga ada alumni pelaut yang jadi kepala daerah. Tapi mohon bantuan Pak Bupati akan datang meresmikan masjid itu karena tanahnya adalah dari hibah dan bantuan dari keluarga saya. Karena sesama pelaut, makanya saya datang di sini, dan juga karena tanggung jawab saya sebagai pemimpin Muslim sejati. Setiap kegiatan keagamaan, apalagi sudah banyak masyarakat kita yang mensedekahkan, maka
saya sebagai kepala daerah wajib untuk mensukseskannya. Karena ada keterbatasan, pada ini saya umumkan Pemda Kabupaten Solo membantu juga 10 juta untuk melanjutkan pembangunan. Memang tidak seberapa, tapi tolong karena keterbatasan dan juga aturan-aturan yang ada. Kami melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya tidak ada apa-apanya, tetapi saya punya niat yang ikhlas, menghibahkan sisa hidup saya, membangkit batang Karandam, menjadikan Solo terbaik di Sumatera Barat. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berguna bagi orang lain. Khairun nas anfa'ul linnas. Inilah cita-cita dalam kehidupan saya. Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Solo. Mudah-mudahan saya sehat, saya dilindungi, dan kita bisa melanjutkan pembangunan di Kabupaten Solo yang kita cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan mimbar dari Kapolres Kota kepada pengurus Masjid Al-Husain Al-Jafri didampingi oleh Bupati Solo, Wakil Rektor Universitas Boyan Internasional, pimpinan DPR Kabupaten Solo, dan Wali Negara Bilang. Mohon izin Bapak untuk dapat mengambil tempat. Oke, ya Pak Rizal, kita foto sama-sama. Oke, jembak 1, 2. العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insyaallah sekarang akan dengar Dr. Khalid dari Mesir berbicara bahasa Arab, baru insyaallah bahasa Indonesia, bukan bahasa Minang tapi bahasa Indonesia insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina habibina qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yawmiddin. Ma ajmala hadha al-yawm wa ma akram هؤلاء الناس. الله سبحانه وتعالى أكرمنا في هذا اليوم العظيم بافتتاح هذا المسجد بعد جهد وبعد تعب من جميع الأطراف، وقد تشرفت مؤسسة بنيان الإنسانية بالإشراف على بناء هذا الصرح وهذا المسجد، وهذا أولا تلبية لنداء الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إخوتي وأهلي، كما أنا سعيد بوجودي معكم في هذه القرية الرائعة. هذه القرية
التي حداها الله سبحانه وتعالى بطبيعة خلابة، وكما حداها بهذه الطبيعة الرائعة أيضا رزقها بأناس طيبين. أنتم عمار هذا البيت، وبيوت الله سبحانه وتعالى التي تعمر بأهلها تكون دائما وابدا محل الاهتمام ومحل الاعتناء، فيجب ان تعتنوا بهذا المسجد، ويجب ان يكون هذا المسجد ليس مجرد مسجد لاقامه الصلاه، بل يجب ان يكون مسجدا جامعا لانشطه اسلاميه متعدده. وهذا هو دور المسجد في الإسلام، ليس الصلاة فقط، ولكن الصلاة والتعليم وحفظ القرآن والتربية. لا تمنعوا أولادكم من أن يأتوا إلى هنا. نريد أن نربي أولادنا على حب بيوت الله وعلى الارتباط ببيوت الله، فكلما ارتبط هذا الطفل الصغير ببيت الله كلما قويت عزيمته والتزمت شخصيته وكان مسلما صحيحا نافعا لدينه ووطنه. ولذلك هنيئا لكم هذا المسجد العظيم، وهنيئا لكم ولكل هذه الارض ولكل هذا البلد العظيم وجود مسجد جامع بهذه الهيئة وهذا المكان. ومؤسسة بنيان الإنسانية ورئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الله الغميدي بارك الله في عمره، وهو الذي أمر بإنشاء هذا المسجد والإشراف على بنائه، وكان يود أن يكون بينكم اليوم، ولكنه حملني هذه المسؤولية بصفتي مديرا للجامعة، جامعة بنيان الإسلامية في سجيرة، فأنا أبعث منه لكم تحية وسلام ومباركات، ومن كل المؤسسة لكم التحية ولكم البركات ولكم السلام الكبير. أحبتي، أكرر نحن سعداء جدا أن أتينا اليوم وجلسنا بينكم، وسنكون أسعد وأسعد عندما نأتي في يوم من الأيام ونجد هذا المسجد فيه من البركة والخير والأنشطة والفعاليات ما يخدم هذه المنطقة كلها، ويكون مصدر إشعاع ونور لكل هذا المكان. بارك الله لكم في مسجدكم، وبارك الله لكم في رئيس منطقتكم، وبارك لكم الله سبحانه وتعالى في ذرياتكم وأولادكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini Dr. Khalid Al-Azhari dari Mesir, Rektor Bunian Universitas Internasional di Lebak Banten. Kami senang bertemu sama kalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita banyak nikmat yang kita tidak bisa hitung, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan alhamdulillah di hari ini, hari Rabu 11 November 2023, kami senang ikut membuka masjid ini sama orang baik. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kalian nikmat masjid ini.
Dan nikmat ini bukan cuma untuk salawat al-khams, salat fardu yang 5. Karena kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan alhamdulillah, tapi juga dengan kerjaan. Bagaimana kalau kita melakukan beberapa daras di dalam masjid ini, belajar, salat bersama, dan yang lain ibadah yang kita bisa melakukan di masjid ini. Dan alhamdulillah Dr. Khalid mewakili dari Dr. Abdullah Al-Ghamidi, Rektor Yayasan Bunyan Humanitari yang di Banten. Beliau salam kepada kalian semua. Beliau harap akan bisa juga, tapi kata Allah beliau tidak bisa. Makanya ada Dr. Khalid, Rektor Universitas Internasional Bunyan di sini sama kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan yang tidak membaca terima kasih untuk manusia dan yang tidak bersyukur kepada Allah. Makanya kita bersyukur kepada Yayasan Bunyan Humanitari dan Bubadan dan semua yang bantuin untuk bangunan masjid ini. Juga saya mau tanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ini tambahan dari saya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk ibadah, ya, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah itu butuh beberapa syarat yang paling penting. Seperti Babutan tadi bilang, yang pertama ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu Des, tepuk tangan untuk Ibu Hakim Al-Dua ya. Banyaknya alumni sekolah yang bisa melakukan aktivitas masuk menjadi film ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Des dan semua Bapak Badi ya, Bapak Negeri dengan jajaran, ada Bidang Agri yang alumni dan panitia ya, seluruh panitia dan masyarakat serta hadirin dan hadirat yang berhormat. Jadi kita masih nyata ya. Jadi aku kenal dengan rencana pembangunan masjid itu dari Adinaan. Kami adalah sama-sama alumni SMP itu. Dan kemudian aku juga alumni SMA Solo.
Jadi dari pembahasan yang menggelar di dalam media sosial disampaikan keinginan untuk bangun ini itu sangat bersyukur karena masjid itu makin penting. Masjid itu adalah sebuah tempat yang fungsinya sangat lengkap. Ini menjadi pusat bahwa anak-anak sejak usia ini diberikan perhatian pengasuhan. Karena itu nanti kita cari nanti sampai sediakan set tanahnya untuk membangun PAUD BTK. Itu penting nanti kita carikan nanti ya. Jadi anak-anak dari usia-usia kecil itu kalau memandangnya orang azan, mencari orang salah, ritual-ritual itu bukan main, salah-salah itu akan berkembang dan mereka punya basis juga agama itu. Oh ya sadar, tapi itu akan masuk ke dalam pertama membangun kesiapannya untuk diberi pelajaran tentang keagamaan, tentang praktek ibadah sebenarnya. Yang kedua, masjid adalah tempat untuk membahas bukan hanya masalah-masalah ibadah, tapi juga muamalah. Siang beribadah, siang musyawarah tahan, siang anaknya ke sekolah tapi kurang modal dan sebagainya. Dan kemudian tentu juga meningkatkan daya saing dari jamaah untuk bidang apapun yang digeluti, apakah pertanian, apakah bidang perdagangan, apapun bisa meningkat kesejahteraannya sehingga menjadi tangan diante. Tangan diante beragama jauh lebih baik dari tangan bawah. Jadi mereka akan menjadi orang-orang berdaya dan bisa menerima masyarakat dan akal. Dan yang ambil kilo yang katiku yang tadi juga bahwa kita pernah jadi wakil menteri pendidikan ya, dan pernah jadi dirjen sampai tinggi. Awal menyiapkan anak-anak bilang dan juga bahwa anak-anak bilang jangan mereka merasa sosial ekonomi mengganggu. Mereka tidak boleh terhambat mimpinya hanya karena kondisi ekonomi keluarga. Dan ini harus memberikan masalah beasiswa yang banyak ini. Mulai di SD, di SMP, di SMA, atau waktu menjadi itu menciptakan sebuah program yang namanya bidik misi. Waktu Menteri SBY namanya bidik misi, ini diganti menjadi program Indonesia Pintar Kuliah. Artinya kok anak-anak yang pandai, termasuk yang dari Nila, kalau yang diterima di ITB, diterima di UNAN, diterima di Unila misalnya, ini diantar kalau yang disyarat, yakin dia hidup dan tidak membayar serupiah pun sampai tamat. Malah kini ada namanya beasiswa LPDP. LPDP itu waktu itu aku juga ikut menginisiasi sama Ustaz Muhammad Profesor Bambang Sudibyo dan waktu itu PSB Presiden. Kini pemerintah punya dana 88 triliun yang semuanya saja siap memberi beasiswa untuk anak-anak pintar bersekolah di luar negeri 3.000 tahun. Dan kinilah mulai anak-anak yang lulus dari bidik misi yang karena tadi kondisi sosial ekonomi yang kurang, tapi bidik misi dijemput dengan LPDP untuk bersekolah ke lebih banyak di dunia. Jadi itu nanti mungkin orang mulai mengajak anak-anak muda agar aco berbincang-bincang membahas ke sekolah apa. Dan itu dicari dari dulu, cari dari Indonesia, SD, SMP. Nah kemudian kita perlu kamu baru bisa terus ke anak yang berpeminat tadi. Kalau ada anak-anak itu bisa dicarikan jalan keluarnya. Nah mudah-mudahan dengan ada upaya itu masjid di Lampung tidak saja menjadi tumpuan untuk awak melakukan syariah, tetapi juga melakukan amalan yang lengkap, membangun sumber daya yang akan menjadi pejuang-pejuang Islam dan umat dan negara sejak usia ini sampai ini bersekolah, sampai ini diantar sedikit mungkin dan yang akan menjadi orang-orang yang bergerak di bidang kehidupan dan akan membanggakan dirinya, keluarganya. Hilang sendiri dan kemudian kemudian bisa Indonesia. Dan kemudian agak yakin itu dilakukan apalagi
lagi dengan juga dari panitia. Selamat berjuang, terima kasih kami akan mendukung terus perjuangan kalian. Bila kami berdua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah SWT, saya ini menyambung pidato Bapak tadi bahwa anak-anak Dilan harus bisa ke sekolah, bisa di Lampung, di Terat, Institut Teknologi Sumatera yang ada di Lampung, sudah ITB-nya Sumatera. Jadi kalau anak-anak Dilan yang ada lulus di situ, Ambo yang lagi apa, bisa tinggal di Lampung. Jadi bisa jadi itulah kamu sambut tapi yang tidak pas. Ya kalau ada yang di Lampung bisa tinggal di rumah kalau yang itu sebulan gratis gitu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmatan hidup pertama mempersiapkan adalah belas kasih dari Pak Mahyudin Suratera. Jadi Dilan walaupun yang belum sempat, tapi Dilan telah menjadi bagian dari hati. Terima kasih, Bu Des. Mudah-mudahan dengan dibawa dukungan Dewan Pembina Alumni Bapak atau Unda Profesor Pasmidala kami bersama-sama karena kami menganggap, kami merasa masjid yang kita resmikan pada pagi dan siang hari ini adalah masjid kita semua. Kami alumni SMPTB 2 merasa bertanggung jawab dan merasa bersama-sama memiliki masjid ini. Insyaallah, mudah-mudahan doa kita bersama ini semakin bisa kita wujudkan nanti. Dan sekali lagi terima kasih kepada panitia pelaksana, kepada penantu, kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan pembangunan masjid ini, yang telah mengundang kami secara bersama-sama di sini. Mudah-mudahan langkah kita di sini tidak saja menjadi pahala bagi kita, tapi juga menjadi berkah, keberkatan bagi masjid kita serta masyarakat yang ada di negeri ini. Terima kasih dan maaf apabila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kami merupakan kita secara acara untuk kita kembali makan bersama. Alhamdulillah Nazur beliau saya benar di Universitas Internasional Kemudian di mana namanya? Di Tangerang, Banten. Dari Banten. Alhamdulillah dalam acara peresmian Masjid Darul Jufri di Batu Kara, Nagari Ilap, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Mudah-mudahan berkah kehadiran Syekh ini menambah keberkahan bagi negara kita dan bagi masyarakat kita dan mengangkat himmah dan semangat bagi putra-putri kita untuk menuntut ilmu tentang keislaman dan demi kemajuan Islam pada masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Barakallahu.
pertama kami sampaikan bahwa kami atas nama keluarga besar Abdul Nabi MAD berencana untuk memakafkan tanah kurang lebih 1.350 meter persegi yang akan diperlukan untuk pembangunan masjid baru di Jolo Purwokerto Kepada Bapak Uni Family SLI kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan sekalian alam, kami wawahi dengan menyebut asma-Mu ya Allah, seraya memohon keberkahan dan petunjuk. Semoga acara resmi Masjid Ali Husain Al-Jafri ini ya Allah mendapatkan curahan rahmat darimu, mendapatkan ridho dari Engkau ya Allah. Ya Allah, sangat terima saas, terima dari kami ungkapan puji dan rasa syukur kami kepadamu atas setiap tetes dari curahan rahmat-Mu dan atas setiap kenangan dari hamparan karunia-Mu serta atas setiap butiran nikmat-Mu yang tiada terhingga. Ya Allah, ya Nur, Tuhan sumber segala cahaya, terajilah setiap ruang, lorong dan sudut masjid ini ya Allah dengan pancaran nur ilahi, agar setiap tapak langkah, setiap gerak tubuh dan setiap niat dan pikiran kami selalu tertuju untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Jadikan masjid ini sebagai ladang amal soleh bagi diri kami dan bagi para orang-orang yang menyumbang untuk pembangunan masjid ini, sehingga mengantarkan kami kepada kebaikan dunia maupun akhirat ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, semoga Engkau melipat gandakan semua kebaikan, keberkahan, anugerah dan karunia-Mu ya Allah pada semua yang berpartisipasi dan membantu pembangunan masjid ini. Semoga mereka mendapatkan penghargaan yang sepatut dan sepantasnya dari-Mu ya Allah, berupa pahala yang tiada taranya. Dan semoga dengan bertambahnya pembangunan masjid ini menjadi sebab diturunkannya rahmat dan keberkahan dari langit dan dikeluarkan dari bumi bagi negeri kami yang tercinta ini ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami yang ada di masjid ini kesehatan, kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan. Satukan hati kami ya Allah, padukanlah langkah kami serta kuatkanlah semangat kami supaya kami selalu menegakkan agama di kampung kami ini ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa